Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmawati Handayani. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 41 Singkawang. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Kemenatbek 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Pontianak Kalbar. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 di kelas 5 dengan materi Hidup Damai dalam Kebersamaan. Selamat menyaksikan. Kiamat itu ada berapa? Dua. Ada dua. Kiamat apa dan apa? Sugro dan kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kubro apa aja? Kehancuran alam semesta. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang kiamat nih. Jadi untuk pertemuan
pembelajaran yang pertama. Sedangkan tujuan pembelajaran kedua yaitu menghafalkan surah Ali Imran ayat 64. Yang ketiga yaitu menuliskan Quran surah Ali Imran ayat 64. Dan yang terakhir yaitu adalah memahami pesan pokok Quran surah Ali Imran ayat 64. Pada pembelajaran ini tuh ada 4 tujuan pembelajaran. Yang mana 4 tujuan pembelajaran itu yang harus kita capai di dalam pembelajaran kali ini. Nah, coba kalian lihat gambar apa yang Ibu tampilkan pada layar tersebut. Coba dilihat, gambar apa itu? Gambar apa itu? Hidup damai dalam kebersamaan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan itu gambarnya tentang apa sih? Coba Aila. Toleransi. Kalau Fikri, tentang apa Fikri? Saling menghormati, kata Fikri. Kalau kata teman-teman yang lain, benar tak kata temannya itu? Betul. Itu gambarnya adalah gambar berbeda-beda sukunya, tapi dia masih tetap bisa berteman meskipun berbeda-beda sukunya. Kenapa Bu tadi Ibu bilang beda sukunya? Karena kan dari gambarnya itu udah nampak bajunya beda-beda nggak? Bajunya beda-beda nggak tuh? Beda. Dari situ udah nampak gambarnya bajunya beda-beda, tetapi mereka tetap temenan. Apakah kalian juga kayak gitu? Ya. Yakin? Yakin. Yakin. Nah, Ibu tanya lagi nih, mengapa hidup damai dalam kebersamaan itu dikaitkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 64? Emangnya apa sih isi dari Quran surah Ali Imran ayat 64 tersebut? Coba kita lihat. Nah, ini adalah isi dari Quran surah Ali Imran ayat 64 yang menjelaskan tentang hidup damai dalam kebersamaan. Tanya siapa nih yang bisa ngajinya? Yang bisa ngaji, ayo. Coba Nisa. Quran surah Ali Imran ayat 64.
kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ada kata-kata yang janggal nggak? Ada terjemahannya nih. Ngerti nggak dengan arti terjemahannya? Ngerti nggak? Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Maksudnya di sini adalah antara kamu, antara saya dan kamu itu adalah pegangan kita sama. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk hidup yang pegangannya sama. Apa pegangan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah keyakinan yang kita pegang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah, apa pesan pokok dari Quran surah Ali Imran itu? Yaitu yang pertama adalah persamaannya, kalimatun sawa, yaitu berperilaku santun. Yang mana dari surah itu memerintahkan kita untuk saling berperilaku santun. Berperilaku santun di dalam memecahkan masalah itu kita harus dengan berdialog, berdiskusi, musyawarah, terus apa lagi? Di dalam kita memecahkan masalah itu harus menghindari perpecahan dengan cara tadi berdialog, harus dengan diskusi, musyawarah. Mengapa harus dengan berdialog, berdiskusi, dengan bermusyawarah? Karena dengan cara itu kita bisa menyatukan pemikiran kita satu sama lain. Dalam arti tidak memakai satu pikiran. Karena kalau kita dialog, kalau diskusi ini kan ramai nih. Jadi pemikirannya harus disatukan, harus nyatu. Dan yang kedua yaitu tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu apa? Menduakan Allah. Ataupun menjadikan makhluk Allah itu sebagai Tuhan. Perbuatan menyekutukan Allah itu termasuk dosa besar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Sabil. Apakah ayat ini mengajarkan kita untuk menerima semua agama? Nah, apakah ayat ini mengajarkan kita untuk menerima semua ajaran agama? Kalau menurut kalian apa? Apakah ayat ini yang dijelaskan tadi Quran surah Al-Imran ini menjelaskan bahwa kita itu harus hanya mengajarkan pada satu agama? Apakah seperti itu? Tidak. Nah, kata teman-temanmu tidak. Mengapa tidak? Karena agama itu adalah keyakinan setiap insan, setiap orang. Orang itu punya keyakinan. Karena di Indonesia mempunyai berbagai agama. Jadi masing-masing punya kepercayaan untuk memeluk agamanya masing-masing. Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6. Yang pertama agama apa? Konghucu. Yang kedua Protestan. Yang ketiga Katolik. Yang keempat Islam. Yang kelima Hindu. Yang keenam Buddha. Jadi ada berapa agama di Indonesia? 6. Jadi tidak terfokus pada satu ya, Sabil. Jadi ada 6 kepercayaan yang ada di Indonesia. Masih ada yang mau bertanya? Oh iya, Alifah. Bagaimana kita bisa meneladani ajaran ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana cara kita meneladani ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Bagaimana cara kita meneladaninya tadi? Yaitu yang pertama tadi,
Oke, sekarang Ibu maunya kita buat kelompok. Kelompoknya itu sesuaikan dengan tempat duduknya saja ya. Oke, dibagikan ya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Soalnya dilihat dulu, dibaca dulu. Nanti setelah kita mengerjakan kelompok ini akan kita presentasikan di depan. Pojokan sana itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tidak, dicari pada bukunya Kak. Dicari pada bukunya Kak. Iya, dapat. Nah, pindahkan. Jawabannya laju. Ayo. Ya, oke, yang udah mungkin udah bisa dipresentasikan nih. Yang kelompok 5 dulu. Kelompok 5 udah kan? Silakan maju kelompok 5. Ayo. Iya. Nah, soalnya yang sini. Yang mana? Soal yang nomor 1. Bagaimana cara mewujudkan masyarakat damai seperti pada gambar di atas? Nah, bagaimana? Saling menghormati, toleransi, menghargai, mencari kesalahan orang lain, Mencari kesalahan atau jangan mencari kesalahan nih? Oh, jangan mencari kesalahan orang lain. Ya. Lanjut. Nah, gantian namanya, sebelahnya. Yang sebelahnya lagi. Carikan suaranya dikit. Kalimatun sawa. Yang kedua tidak. Ya. Soal yang
bahwa setiap individu itu memiliki hak yang sama, tidak berbeda-beda. Yang kedua itu mereka menghormati dan menghargai sesama orang, artinya sesama orang lain, saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, berdialog, berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam arti tidak boleh memakai satu pemikiran. Yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Mereka meyakini kalau perbedaan itu pasti ada. Setiap apapun pasti ada perbedaan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok mana lagi nih? Iya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo kelompok 2. Silakan. Soalnya nyari-nyari ya, Kak. Yang di belakang biar kedengaran. Bagaimana cara mewujudkan masyarakat damai pada kedaulatan saling menghargai tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, menghindari dan sesama orang lain. Ya. Terus gantian, teman yang sebelahnya. Yang sebelahnya. Jauh sekali sejak hari berkumpul bersama-sama Kalimatun tidak menyekutukan Allah. Oke, udah selesai kelompok 2. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang belum maju, Kak? Masih ada yang belum maju? Oh iya, kelompok 3 yang belum maju. Kelompoknya boleh Ibu ambil ya. Nah, udah selesai semuanya nih, boleh Ibu ambil. Oke, nah dari pembelajaran tadi, apa sih yang kalian dapatkan tentang surah Al-Imran ayat 64, hidup damai dalam keberagaman? Nah, apa yang kita dapat dari situ? Kita itu menyadari bahwa setiap orang atau setiap individu itu mempunyai hak yang berbeda-beda. Hak apa Bu? Hak untuk memilih kepercayaan mereka masing-masing. Bagaimana cara kita menghormati dan menghargai keyakinan orang lain? Mengapa tadi dikatakan setiap orang itu mempunyai hak yang berbeda-beda? Karena tidak mungkin kan kalian ketika temanmu memeluk agama lain nih, ada di sekolah misalnya dalam satu sekolah, si A berteman dengan si B, lalu si A ini beragama A, si B beragama B.
Gambarlah gambar yang menceritakan. Gambarlah gambar yang menceritakan. Gambarlah gambar yang menceritakan. Gambarlah gambar yang menceritakan. Gambarlah gambar yang menceritakan sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 64. Oke. Ya. Gambarlah gambar yang menceritakan sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 64. Nah, udah selesai tulisnya? Nah, Ibu mau nanya nih, bagaimana perasaan kalian ketika kita mempelajari tentang hidup damai dalam keberagaman? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Apa sih yang kalian pelajari tentang Quran surah Al-Imran ini, tentang hidup damai dalam kebersamaan? Kalian bisa mempelajari tentang apa tadi? Toleransi. Saling menghargai. Terus apa lagi? Sopan santun. Saling menghormati. Terus tidak mencari kesalahan orang lain. Jangan sampai kita mencari kesalahan orang lain. Sampai di sini paham kan ya? Oke, untuk minggu depan pembelajaran agama itu adalah lanjutan dari materi ini, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Masih lanjutan dari Quran surah Al-Imran ayat 64, yaitu adalah surah Al-Baqarah ayat 286. Nah, oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau ice breaking dulu. Boleh berdiri semuanya? Boleh berdiri semuanya?